Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa channel MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita berdoa, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Ya Allah yang maha memberikan taufik dan kebaikan atau taufik untuk melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya ahlul khair, orang-orang yang baik, sebagaimana engkau memberikan taufik untuk mereka dan menolong mereka untuk melakukan kebaikan, maka berikanlah kami taufik untuk melakukan kebaikan dan tolonglah kami untuk melakukan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, para pemirsa channel MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan, seperti tahun-tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat, afiat, dan yang paling utama kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan siam di bulan Ramadan dan juga qiyam di malam-malam bulan Ramadan. Alhamdulillah, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala berfirman di dalam menjelaskan tentang fardu atau kewajiban puasa di bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala berfirman, yang firman itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan kepada kalian untuk melakukan siam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi hamba-hamba yang memiliki takwa yang sangat berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kaji ayat ini dan ketika kita baca ayat ini, kemudian ayat ini disambung setelah Allah menjelaskan tentang fardu dan wajibnya puasa di bulan Ramadan, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Bahkan disebutkan min ladun Adam alaihissalam, dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menjelaskan setelah ayat itu juga Allah sebutkan ayyamam ma'dudat, ya. Allah wajibkan puasa itu di hari-hari tertentu di bulan Ramadan, ya. Di hari-hari tertentu, di hari yang sudah ditentukan jumlahnya berapa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian Allah menjelaskan tentang uzur bagi siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa dan untuk mengganti atau mengqadha'nya di hari-hari yang lain. Kemudian di situ Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairun fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kemudian setelah itu, setelah Allah menjelaskan dan memaparkan bagaimana ayat-ayat tentang berpuasa, subhanallah, di sambungan ayatnya setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana firman-Nya Allah Ta'ala berarti wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jika hamba-hambamu bertanya kepadaku tentang aku, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an,
Aku akan mengkabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Ada sambungan daripada makna ayat ini dengan ayat-ayat puasa sebelumnya. Para ulama ahli tafsir al-mufassirun mereka menjelaskan bahwasanya keterkaitan bagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah ayat-ayat puasa adalah anjuran bagi hamba-hamba Allah di bulan Ramadan yang berpuasa, terlebih dan terkhususnya, atau yang berpuasa di selain bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah ataupun yang lainnya. Hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dekat dengan kita makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Suatu ketika datang salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, di antara mereka sebagian datang ke Rasulullah dan bertanya ke Rasulullah. Faqalu, dan mereka yang datang kepada Rasulullah mereka bertanya, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Ya Rasulullah, apakah dekat Tuhan kita ini Allah, apakah dekat sehingga cukup kita bermunajat saja, tidak perlu kita memanggilnya dengan keras? Atau apakah Allah itu jauh sehingga kita perlu untuk memanggilnya dengan keras? Fadunadi. Turunlah firman Allah Ta'ala ini. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Dan makna yang sangat tersirat dalam ayat ini yang disebutkan oleh para ulama al-mufassirun. Ketika para sahabat itu datang ke Rasulullah dan bertanya suatu hukum atau bertanya tentang persoalan-persoalan yang lain, ayat-ayat itu pasti disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan berbunyi yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, macam-macam anil ahillah, tentang bulan-bulan. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, dan perjudian. Yas'alunaka, yas'alunaka. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan pasti, qul, katakan wahai Muhammad. Kalau yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya jawabannya khamr dan maisir, minuman keras dan perjudian itu ya, fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Seperti itu, di dalamnya ada dosa yang besar dan ada juga manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti itu. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan Allah jawab melalui wahyu Al-Quran. Tapi ketika ayat ini, para sahabat datang ke Rasulullah bertanya, apakah Allah itu jauh? Apakah Allah itu dekat? Maka cukup kita munajat dengan Allah. Dan apakah Allah itu jauh sehingga kita perlu memanggil Allah? Maka Allah langsung menjawab, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya, bahasanya lebih halus. Ya, bukan mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka. Tapi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Allah nisbatkan pertanyaannya ini kepada seorang hamba. Hambanya adalah dinisbatkan juga kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Kemudian jawabannya bukan qul, katakan wahai Muhammad, bahwa jawabannya ini dan itu. Tapi jawabannya adalah langsung Allah katakan fa inni qarib. Sesungguhnya aku yang maha dekat. Seperti itu. Aku maha dekat dengan hamba-hambaku. Dan aku akan memenuhi doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia idza da'an, berdoa kepadaku. Penikmat MZT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah, perlu kita kaji dan perlu kita tahu bahwasannya apa sih yang harusnya kita perbanyak dari doa-doa di saat bulan Ramadan ini, saat kita berpuasa. Ya, di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda pada saat akhir bulan Sya'ban. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah fi Sahihi wal Baihaqi wa Ibn Hibban, ya, fil hadits al-jami' li fadail Ramadan, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu,
Beliau mengatakan hadis yang sangat panjang bahwasanya Rasulullah berkhutbah berpidato pada akhir hari di bulan Sya'ban, sangat panjang sekali. Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, sampai kepada sabda Rasulullah yang berbunyi wastakfiru fihi min arba'i khisal. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, perbanyaklah di dalam bulan Ramadan tentang 4 perkara atau 4 hal. Perbanyak itu. Ya ini adalah sebuah doa yang kita diperintah atau diutus oleh Rasul SAW untuk memperbanyaknya di dalam bulan Ramadan. Apa saja itu? Khoslataini turduna bihima rabbakum. Dari 4 perkara itu ada 2 perkara yang dengannya, dengan 2 hal perkara tersebut, kalian bisa membuat ridho Tuhan kalian. Wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Kemudian 2 perkara sisanya genaplah menjadi 4. 2 perkara sisanya adalah 2 perkara yang kalian pasti sangat butuh dengan 2 perkara tersebut. Fa ammal khoslatan allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang dapat membuat Tuhan kalian yaitu Allah ridho kepada kalian, rela kepada kalian, adalah fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kalian memohon ampun, beristighfar kepadanya. Ini 2 hal yang kalian, kalau kalian perbanyak di dalam bulan Ramadan, akan membuat Tuhan kalian yaitu Allah semakin ridho kepada kalian. Wa ammal khoslatan allatani la ghina lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang mana tidak yang mana 2 perkara itu pasti kalian sangat membutuhkannya, adalah fatas'alunallaha ta'ala al-jannah, fatas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Kalian memohon kepada Allah surganya, dan kalian memohon perlindungan dari api nerakanya. 2 perkara yang sangat-sangat kalian butuhkan. Jadi ada 4 yang kita diperintah untuk memperbanyak berdoa memohon kepada Allah dengan 4 perkara tersebut. Ya. Yaitu yang pertama adalah syahadat, dan yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Ini 2 perkara ini akan membuat ridho Allah. Dan yang kedua adalah memohon surga, meminta kepada Allah untuk diberikan surga, dan mohon perlindungan dari api neraka. Ya. Dan ini adalah 2 perkara yang kita sangat-sangat butuhkan. Nah, maka daripada itu, semestinya sudah kita tahu bahwa salah satu zikir atau doa yang dibaca ketika orang berpuasa dan diperbanyak, sangat dianjurkan untuk memperbanyaknya, adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Karena di dalamnya tercangkup syahadat, istighfar, permohonan surga, dan mohon perlindungan dari api neraka. Ada juga sebagian ulama yang menambahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga bermanfaat, semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk tetap berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah, dan terus merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang tulus di dalam berdoa, yang sungguh-sungguh di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana membukakan kepada kita pintu-pintu untuk memohon kepadanya dan mengangkat tangan kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu-pintu kabul untuk kita, pintu-pintu ijabah, dan dikabulkannya doa-doa kita untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan bulan Ramadan tahun ini bulan yang Ramadan yang paling berkah untuk umat Nabi Muhammad. Allah angkat dan Allah singkap segala kesusahan, segala musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk semua perkara-perkara yang sulit untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah agar diterima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, dan pada akhirnya kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.